Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang objek hukum internasional. Perkenalkan, kami Yolanda Sasi Kirana, Safa Kirana, Alia Fika Dinayah, dan Yeheskil Hisar. Materi yang akan disampaikan mengenai pengertian objek hukum, hukum internasional, objek hukum internasional, hal yang dapat diajukan untuk mendapat putusan menurut objek HI, sifat dan contoh objek HI. Sebelum membahas tentang objek hukum internasional, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan objek hukum? Nah, objek hukum adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum, itu berupa manusia ataupun badan hukum, serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi subjek hukum, di mana objek hukum itu dikuasai oleh subjek hukum. Secara umum, yang dimaksud dengan objek hukum adalah barang atau benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis objek hukum. Menurut pasal 503 KUH Perdata, benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Untuk benda yang berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan panca indera. Contohnya, ada telepon, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Untuk benda yang tidak berwujud, yaitu segala bentuk macam hak. Contohnya ada hak merek, hak cipta, dan sebagainya. Objek hukum yang selanjutnya yaitu menurut pasal 504 KUH Perdata, benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Untuk benda yang bergerak yaitu benda yang tidak tetap atau dapat berpindah. Contohnya yaitu telepon, kamus, buku, kendaraan, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang benda yang tidak bergerak, yaitu benda yang tetap atau tidak bisa dipindahkan. Contohnya yaitu rumah, tanah, dan juga kapal yang ukurannya di atas 20 meter kubik. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian dari hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional merupakan kaidah asas yang mengatur baik hubungan maupun persoalan yang berkaitan dengan satu negara dan negara yang lainnya. Subjek dari persoalan ini adalah hukumnya, bukan negaranya. Hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas-batas tertentu, perusahaan multinasional, dan juga individu. Menurut Prof. Hyde, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara. Oleh karena itu, ditaati dalam hubungan negara-negara. Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, dan juga hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan raja-raja zaman dahulu. Sedangkan hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat, bangsa-bangsa, atau negara. Kemudian, apa yang dimaksud dengan objek hukum internasional itu? Jadi, objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Namun, kawasan geografis suatu negara atau yang disebut dengan defined territory juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional dikarenakan sifat objek hukum internasional hanya bisa dikenai kewajiban tanpa bisa menuntut haknya. Kemudian, apa saja hal-hal yang dapat diajukan untuk mendapatkan putusan menurut objek hukum internasional? Yang pertama yaitu wilayah suatu negara atau defined territory, merupakan objek hukum internasional. Hal ini karena sering terjadi sengketa wilayah antara dua negara atau lebih. Sengketa wilayah dapat muncul akibat adanya aneksasi atau yang disebut pencaplokan wilayah suatu negara oleh negara lain atau adanya klaim sepihak dari negara tersebut. Nah, contohnya yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang dulunya itu milik negara Indonesia.
tetapi diputuskan oleh Mahkamah Internasional kini menjadi hak milik negara Malaysia yang berkenaan dengan kawasan geografis. Yang kedua yaitu hak asasi manusia atau human right. HAM juga merupakan salah satu objek hukum internasional. Hak asasi manusia menjadi objek hukum internasional dengan disahkannya Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB dan dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional. Yang ketiga yaitu hak dalam peperangan atau war right. Hak dalam peperangan diatur dalam hukum humaniter internasional. Hukum ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum pada saat terjadi konflik bersenjata. Hukum humaniter ditujukan kepada orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran dan kepada anggota pasukan yang tidak bisa lagi menjalankan tugasnya. Yang keempat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Merupakan bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi secara massal dan meluas dengan cara tidak berperi kemanusiaan. Contohnya ada genosida, yaitu pembunuhan massal yang dilatar belakangi kebencian terhadap etnis atau suku tertentu. Sifat objek hukum internasional. Objek hukum internasional dapat berubah disebabkan dunia global dan internasional yang bersifat dinamis atau selalu berubah, sehingga tidak lanjut dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional ke depannya. Seperti permasalahan terbaru yang ada di internet, yakni kasus perompakan kapal-kapal laut di Somalia. Kasus ini menyebabkan PBB mengeluarkan resolusi agar kejadian ini tidak terulang kembali. Sifat objek hukum internasional berikutnya adalah dapat hilang. Objek hukum internasional mencakup wilayah geografis yang termasuk di dalamnya. Dalam kaitan ini, objek hukum internasional dihubungkan dengan kepulauan yang berada di sebelah timur laut Australia. Pulau-pulau yang kebanyakan tak berpenghuni ini dijadikan Perancis sebagai ajang uji coba nuklir mereka. Sehingga dampak dari uji coba ini adalah hilangnya pulau tersebut. Dalam hal lain, kasus perebutan Pulau Malvinas atau Falkland juga dapat dijadikan referensi sebagai hilangnya objek internasional. Pulau Malvinas adalah pada mulanya milik Argentina. Namun, Inggris mengklaim pulau tersebut sehingga menyebabkan terjadi perang di mana Argentina kalah dan harus merelakan hilangnya pulau tersebut dari peta geografis wilayah Argentina. Selanjutnya ada contoh dari objek hukum internasional. Pertama, ada hukum internasional hak asasi manusia. Hukum internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum internasional yang ditunjukkan untuk menjamin perlindungan terhadap pribadi atau individu. Yang kedua adalah hukum humaniter internasional. Jadi, hukum humaniter internasional adalah semua norma hukum internasional yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional kepada anggota pasukan tempur yang tidak bisa lagi menjalankan tugasnya ataupun orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran tersebut. Yang ketiga, ada hukum kejahatan terhadap kemanusiaan atau massal. Istilah ini dikeluarkan oleh pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun dewasa ini, genosida atau pembunuhan massal di latar belakangi kebencian terhadap etnis atau suku tertentu juga termasuk di dalam hukum ini.